Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama kita sudah dengan Mbak Latifah ya. Oke. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Iqbal. Mas Iqbal apa kabar? Oke, kabar baik. Alhamdulillah sama-sama baik. Nah, Ya. sepertinya kita itu malam ini malam yang spesial. Kita akan membahas mengenai bagaimana praktik psikologi di dalam proses pembelajaran anak-anak tentunya. Yang dikatakan Ya. anak-anak itu usianya kira-kira masih SD. Usia 10 tahun itu masih anak-anak. Mungkin remaja itu sudah 17 tahun. Itu dianggap remaja awal. Nah, oke. Jadi nanti berjalannya diskusi ini, sharing-sharing ini boleh langsung bertanya, boleh langsung menyanggah. Oke. Ya. Kirimkan chat. Oke. Saya sendiri Iqbal Ali Wafa, tentu masih mahasiswa Magister Psikologi UIN dan bersama kami juga Ibu atau Mbak ini. Apa aja lah. Mbak boleh Oke, lah. Mbak Latifah Fajariah. Nah, Ya. beliau adalah tenaga pendidik di MI Syihabuddin. Nah, ngomong-ngomong, beliau juga sedang meneliti mengenai touch, psikologi touch, bukan touch Physical screen, touch ya. tapi bagaimana caranya mendekatkan diri dengan anak-anak atau psikologi bonding gitu ya, mendekatkan diri gitu kan, anak-anak biar merasa aman dengan teknik sentuhan. Nah, pasti saya juga penasaran, semuanya panjenengan juga penasaran. Kita langsung saja, kita langsung hubungkan ke Mbak Latifatul Fajariah. Ya. Oke. Terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Ya, saya share screen atau bagaimana Mas? Bisa? Boleh langsung share Oh screen. ya, oke. Sudah, Mas ya? Sudah masuk ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Latifatul Fajariah. Saya yang jelas pasti ibu rumah tangga ya, Mas ya. Tugas utama katanya. Saya juga ibu satu anak dan kebetulan saat ini saya seperti yang dikenalkan Mas Iqbal tadi, saya tenaga pendidik di MI Syihabuddin. Sebelumnya saya ada di TK. Jadi saya sebelumnya mengajar TK selama kurang lebih 5 tahun. Dan kebetulan tema yang saya angkat malam ini saya tulis ketika waktu itu semester 2 mata kuliahnya Pak Mahfur kalau tidak salah, metode penelitian kualitatif, dan saat itu saya dapat semacam jenis kualitatif yang studi kasus. Waktu itu saya ngambil tema physical touch karena saya menelitinya waktu itu pada saat sebelum sudah pandemi tapi masih awal-awal banget. Jadi sekolah kami waktu itu, waktu di TK masih masuk tetapi memakai seragam bebas. Jadi physical touch di sini awal-awal pandemi masih belum bisa dipisahkan dari anak-anak. Jadi waktu itu memang physical touch di TK kami waktu itu memang sangat melekat sekali. Nah, dari itu saya mengambil tema physical touch khususnya untuk anak-anak PAUD karena memang physical touch ini memang diimplementasikan pada anak-anak usia TK. Oke, mungkin itu saja nggih pembukanya. Bisa kita lanjutkan ya Mas ya. Tema kita kali ini adalah implementasi dalam physical touch dalam proses pendidikan.
Oke, selanjutnya. Physical touch ini dalam dunia pendidikan telah tertuang, sebelumnya bukan physical touch ya, dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 dijelaskan bahwa proses pembelajaran anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi pada usia PAUD, yaitu antara 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun, itu memang sifatnya hanya sebagai rangsangan. Jadi kalau kami yang kemarin jadi guru TK itu dituntut untuk anak harus bisa menulis, anak harus bisa membaca, anak harus bisa berhitung. Ini kalau menurut saya bertentangan dengan undang-undang ini ya, karena memang pada usia PAUD itu anak-anak memang masih hanya untuk diberi rangsangan. Kalaupun membaca, ya rangsangan membaca, seperti memberikan semacam rangsangan anak untuk bisa membaca seperti permainan kata, permainan huruf, dan sebagainya. Contohnya lagi ketika memberi rangsangan anak berhitung. Jadi anak diajak bermain dengan permainan-permainan yang berhitung. Jadi bukan pure untuk seperti tambahan dan pengurangan. Itu tidak diajarkan di TK. Meskipun pada kenyataannya di anak-anak SD, anak-anak masuk SD, beberapa sekolah mewajibkan untuk bisa menulis dan membaca. Kalau permainan-permainan tersebut adalah merangsang anak dalam proses kognitif, nah di dalam physical touch ini bisa bisa digunakan untuk merangsang dalam proses kerohaniannya, dalam proses rohani agar anak menjadi patuh, anak menjadi kalem, intinya kalem, tidak membangkang, terus nurut. Nah, ini bisa dipakai untuk bisa memakai physical touch ini. Nah, di sini maksud dari physical touch di sinilah adalah sentuhan fisik yang bersifat positif dalam rangka menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Baik itu pembelajaran karakter maupun pendidikan formal yang dimulai dari tingkat usia prasekolah, di mana kebutuhan akan sentuhan masih sangat dibutuhkan oleh anak usia tersebut. Nah, kalau tadi saya bercerita tentang kalau perkembangan kognitif, guru bisa memakai alat seperti ini contohnya. Ketika guru ingin mengajarkan anak sebuah apel, jadi guru membawa sebuah apel ke dalam kelas, anak mengamati apel itu warnanya apa. Anak-anak bisa menjawab secara langsung. Terus rasanya bagaimana, bentuknya bagaimana. Nah, apel ini sebagai alat untuk mengetahui anak secara kognitif bentuknya, warnanya, rasanya. Nah, physical touch ini bermanfaat bagi sebagai apel ini. Jadi sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan secara fisik, secara psikis. Jadi dengan adanya penguatan-penguatan secara physical touch ini, anak bisa menjadi lebih penurut, anak lebih bisa mendengarkan guru, anak lebih merasa aku bahagia bisa menggunakan physical touch ini. Menurut Tiffany Field, yaitu Direktur Touch Research Institute di Miami School of Medicine, physical touch penting bagi seluruh usia anak. Sentuhan positif merangsang reseptor tekanan di bawah kulit, menurunkan denyut jantung, memperlambat nafas, mengurangi hormon stres, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan kata lain, sentuhan membantu anak tetap sehat, khususnya dalam proses pengajaran.
Dari sini bisa dilihat bahwa ternyata adanya pelukan, contohnya pelukan ya, ini bisa membuat sentuhan positif merasa reseptor tekanan di bawah kulit. Tetapi ini berlaku pada anak-anak yang memiliki perkembangan yang normal ya. Jadi bagi beberapa anak yang autism, mereka tidak terlalu nyaman untuk dipeluk atau sentuhan dengan orang lain ini. Mereka bahkan menganggap beberapa anak yang memiliki keistimewaan tidak nyaman dengan sentuhan. Mereka justru merasa bahwa sentuhan dari orang lain ini sangat menyakitkan. Jadi sentuhan ini bisa berlaku bagi anak-anak yang pada umumnya. Jadi tidak semua anak bisa diterapkan sentuhan ini, meskipun bisa anak autism, tapi butuh proses, butuh pengenalan dulu agar mereka dekat dulu, baru mereka bisa disentuh. Seperti itu. Menurunkan denyut jantung, memperlambat nafas. Saya rasa kalau soal sentuhan ini bukan hanya anak-anak saja ya. Kita sebagai orang dewasa pun kalau lagi sedih, lagi tekanan batin, kita cukuplah kalau dipeluk, diusap kepala, itu pun kalau menurut saya juga sudah nyaman ya. Terkadang bahasa sentuhan itu akan lebih menyentuh daripada bahasa verbal. Selanjutnya, usia untuk menerapkan physical touch di sekolah, yaitu yang pertama usia kelompok bermain, yaitu usia 3-4 tahun. Ini adalah masa-masa di mana anak-anak sangat-sangat butuh sentuhan, terutama dari orang-orang baru atau orang kalau di sini di sekolahnya. Biasanya kalau anak-anak yang awal-awal masuk sekolah itu biasanya kita sebagai guru tidak akan pernah lepas dari sentuhan ini, karena mereka masih dalam proses pergantian lingkungan dari lingkungan di rumah ke lingkungan sekolah. Jadi guru PAUD ataupun guru PAUD ini sangat tidak lepas dari sentuhan anak ini. Yang mereka ya menggendong, ya memeluk, ya menggandeng, bahkan ke kamar mandi pun mereka, kami para guru itu masih membantu anak-anak. Jadi sentuhan ini sangat tidak mungkin dipisahkan dari guru-guru PAUD dan murid-murid PAUD. Yang kedua pada usia TK, yaitu karena usia 5-7 tahun. Pada usia ini kalau TKA mungkin mereka masih masih sangat butuh. Tetapi ketika di usia B, di TKB, beberapa anak yang merasa sudah cukup menerima sentuhan di rumah, biasanya di sekolahan itu agak sedikit ya sudahlah begitu. Tetapi kalau anak-anak yang sudah biasanya yang sudah cukup di rumah itu biasanya sama gurunya tidak terlalu yang membutuhkan pelukan ini, membutuhkan sentuhan ini. Tetapi justru ada anak yang beberapa itu mereka yang tidak pernah disentuh di rumah, dalam artian tidak pernah sama orang tuanya ya cuek-cuek aja. Contohnya pelukan lah. Ketika ada anak yang tidak pernah dipeluk di rumah, maka di sekolahan pun biasanya akan merasa, ih apaan sih gitu. Ada lagi anak yang kebalikannya, yang di rumah tidak pernah dipeluk, tapi di sekolah gurunya memperlakukan dia seperti itu, malah justru senang. Jadi berharap dia dapat pelukan di sekolah, sentuhan di sekolah, itu dapat menutupi kekurangan yang ada di rumah. Selanjutnya, physical touch yang sering digunakan oleh guru-guru, kemarin yang saya temukan di waktu wawancara dengan guru-guru RA, yang pertama adalah berjabat tangan, yaitu dilakukan pada saat datang dan pulang sekolah. Jadi tradisi berjabat tangan dulu sebelum COVID ini ya, pandemi COVID ini, berjabat tangan ini bisa dilaksanakan pada saat datang dan pulang sekolah. Bahkan di SD pun ini berjabat tangan masih dilakukan ya.
Tetapi seiring dengan adanya pandemi COVID dan social distancing, berjabat tangan ini sudah diganti dengan biasanya salam satu hati, kadang juga salam mengatupkan dua tangan saja. Tetapi di usia-usia TK sepertinya anak-anak agak kesulitan ya melepaskan ini. Kemudian TOS ini digunakan pada saat pemberian reward kepada anak yang selesai mengerjakan tugas dengan baik ataupun anak pada saat bermain-bermain. Ketika dia sudah melakukan ini tugasnya dengan baik, maka guru akan memberikan TOS. Yang ketiga adalah pelukan. Pelukan ini bisa diberikan pada saat anak bersedih. Ini the best three-nya ya, masih ada banyak aplikasi-aplikasi TOS yang seperti pangkuan, usapan kepala maupun pelukannya ini. Pelukan ini bisa diberikan ketika anak bersedih. Selanjutnya, pada penelitian Mary Bird Lawton dengan judul Physical Contact Between Teacher and Preschool Age Children Early Childhood Program, dia telah melakukan penelitian. Data dikumpulkan melalui pengamatan guru terhadap 148 anak dan wawancara dengan 20 guru dan 4 direktur, menemukan hasil bahwa penelitian menunjukkan bahwa ketika guru memberikan kasih sayang fisik untuk anak, guru lebih mudah mengaplikasikan dalam bentuk mengaplikasikan sentuhan untuk tujuan pembelajaran dalam bentuk permainan. Jadi di Mary Bird ini ya menemukan bahwa rata-rata guru mengaplikasikan sentuhan ini hanya untuk tujuan pembelajaran dalam bentuk permainan. Jadi mereka rata-rata, bahkan kami pun juga di TK juga begitu. Rata-rata sentuhan yang kami lakukan adalah pada saat bermain. Pada saat kami out kelas, itu rata-rata sentuhan yang kami berikan rata-rata pada saat permainan. Kemudian dalam artikel Please Touch the Children, menemukan bahwa guru telah memahami tentang manfaat dari sentuhan terhadap murid, tetapi guru masih takut dituduh melakukan perilaku yang tidak pantas. Guru memilih untuk membatasi praktik sentuhan. Karena memang sentuhan ini akan agak sensitif ya bagi orang-orang mungkin yang tidak mengizinkan anaknya untuk bersentuhan langsung dengan gurunya, atau apalagi gurunya yang berlawanan jenis ya, anaknya laki-laki, gurunya perempuan, atau gurunya laki-laki, anaknya perempuan. Biasanya guru lebih membatasi praktek sentuhan ini. Bahkan kalau di luar negeri itu mereka agak takut ya. Kalau di Indonesia sepertinya sejauh ini tidak ada masalah bagi anak-anak PAUD. Orang tuanya tidak terlalu bermasalah kalau anaknya digendong, dipeluk, itu dalam artian positif tidak masalah. Kemudian manfaat dari physical touch ini adalah menumbuhkan kesadaran personal. Yang kedua, tertatanya emosi. Jadi anak lebih merasa lebih tertata emosinya. Ini seperti yang saya lakukan beberapa hari lalu pada murid saya. Dia Masya Allah luar biasa aktifnya. Setelah itu saya dipanggil sama kepala sekolah saya bahwa ada salah satu wali murid yang mengeluh ke anak saya ini, wali kelasnya saya. Terus saya bilang ke dia, saya pegang tangannya, saya elus punggungnya, saya bilang, ini sudah ada, saya dipanggil oleh wali kepala sekolah, ada keluhan bahwa kamu seperti ini. Saya ajak ngobrol berdua, karena memang anaknya dewasa, tapi bukan dewasa yang dewasa ya, tapi yang dewasa sebelum waktunya. Untuk usia dia lumayan dewasa lah ya. Saya bilang, kamu nggak kasihan sama aku? Saya bilang gitu. Yuk kasihan Us. Atau perlu orang tua kamu tak panggil ke sini untuk ngobrol masalah kamu? Oh enggak perlu.
ternyata setelah saya obrol seperti itu, di dalam kelas pada waktu saya ngajar, dia bisa menahan emosinya. Dia lebih tertata emosinya, dia bilang, iya Us, aku mau menahan emosi. Ternyata dengan saya ngomong yang halus, dengan elusan pundak, dengan pegangan tangan, tatapan mata, itu ternyata anak lebih tertata emosinya. Yang kedua, terbangunnya jiwa bersosialisasi. Yang keempat, terjalinnya komunikasi. Kemudian yang kelima, berkembangnya kognisi anak. Yang keenam, berkembangnya kemampuan motorik halus dan kasar. Ini bisa dilakukan pada saat permainan tadi ya. Selanjutnya adalah dapat menyelami perasaan anak. Yang kedua adalah melatih psikomotor anak. Yang ketiga, murid akan senang berinteraksi dengan guru, yaitu ketika anak-anak merasa bahwa gurunya mau mendekat dengan dia, mau bermain dengan dia, maka murid akan senang berinteraksi dengan gurunya. Yang selanjutnya adalah senang akan kehadiran guru. Ketika anak sudah senang akan kehadiran guru, maka dapat meningkatkan kedekatan antara guru dan siswa. Setelah guru dan murid merasa dekat, maka akan terwujudnya goals yang akan dicapai dalam suatu sekolah. Selanjutnya untuk pada hari ini adalah perjalanan terpanjang bagi orang tua adalah mendidik anaknya. Masa depannya masih teka-teki, karena itu butuh fondasi yang kuat untuk membuat dia kokoh. Ya, sepertinya itu saja, Mas. Kepanjangan ya. Terima kasih. Sekian. Menarik banget ini. Boleh bertanya. Silakan mau bertanya, silakan langsung ke kita diskusi saja karena kita itu kan pengalaman. Siapa yang sudah memiliki pengalaman dulu, mereka yang sudah belajar dulu. Mengenai physical coach. Nah, tentu saja ketika di saat saya belajar mengajar di TPG, jadi itu memang saya menyengaja merubah tatanan TPG, bukan tatanan TPG-nya, tetapi SOP. SOP itu sudah ada. SOP sudah ada. Setelah itu saya rubah dengan mengikuti keinginan anak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, langsung saja bisa dilihat. Nah, tema kedua memang sama-sama di bidang anak-anak. Nanti ketika ingin bertanya silakan atau present langsung saja. Kita bebas sharing di sini. Nah, saya itu memodifikasi proses pembelajaran Al-Quran waktu itu menggunakan metode ini dengan pendekatan partisipasi action research. Jadi pendekatan ini sangat teknis. Dia kualitatif memang. Tindakan kelompok ya karena masuk pada action research sebagai menyelesaikan masalah. Memang ditemukan beberapa masalah yang muncul ketika kita melakukan atau mengajar di TPQ ini. Dilakukan secara bersama-sama anggota kelompok. Ya memang ketika saya dan teman-teman, jadi yang murid-murid saya itu menjadikan anggota kelompok dan saya ajak untuk urun rembuk semuanya wajib satu persatu saya tanya. Hasilnya diterapkan bersama-sama. Lalu peneliti di mana? Nah, peneliti ini sebagai fasilitator memang harus objektif, fasilitator. Lalu di dalam penerapannya terdapat siklus. Jadi ada siklus
nanti kita akan masuk ke slide berikutnya, nanti ada siklus agar kita memahami siklus apa yang ada pada participatory action research. Nah, ketika membahas ini, jadi menarik ya Mbak Latifah ya, ketika belajar dengan anak-anak awet-awet Betul, muda. betul sekali. Betul, menyenangkan Ini sekali. jadi saya mengajak anak-anak itu memang agak susah, terutama yang diem. Memang susah ya gitu ya Mbak. Ya, betul. Butuh rangsangan yang lebih, Mas. Pengalamannya lebih banyak Mbak Latifah karena sudah pernah di PAUD kan. Sekarang ke jenjang MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ciri-ciri penelitian action research. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu perubahan atau perbaikan. Lalu targetnya adalah apa? Menghasilkan pengetahuan teoritis dan secara praktis dalam situasi tertentu. Jadi situasi yang sekarang tidak bisa disamakan dengan situasi yang kemarinnya lagi. Mengandung unsur peningkatan hubungan sosial. Jadi harus ada sosialnya, kolaborasi dengan kelompok satu sama lain, dengan anggota kelompok juga harus ada. Terdapat sikap atau perilaku yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, ini adalah hasil dari penelitian action research. Nah, ini yang dinamakan siklusnya. Jadi participatory action research, siklus yang pertama adalah to know, kita mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bagaimana adanya problem atau tidak, apa yang perlu diperbaiki, membuat kesepakatan dengan anggota kelompok itu ada di tahap ini. Tahap berikutnya adalah understand atau memahami. Apa yang perlu dipahami mengenai mengidentifikasi problem-problem yang ada. Jadi problem-problem yang ada dalam pembelajaran di TPQ itu kan banyak. Salah satunya adalah kesenjangan umur dan pengetahuan atau kemampuan. Apalagi perempuan dan laki-laki beda jauh. Antara yang masih kecil dan yang besar itu kalau secara umum memang berbeda, tetapi kemampuan bisa jadi sama. Nah, di dalam siklus yang kedua ini, jadi perlu menanamkan komitmen. Jadi waktu itu memang saya kasih komitmen, oke, yuk kita identifikasi, ayo kita bahasa Jawanya ngajak. Kamu mau ngajinya seperti apa? Ngaji yang enak menurutmu itu apa? Pertanyaan itu saja untuk memancing. Jadi mereka itu langsung menjelaskan. Nah, siklus yang ketiga adalah plan. Nah, setelah di siklus yang kedua itu kan akan mendapatkan beberapa poin. Nah, planningnya nanti seperti apa? Baru setelah di planning sudah muncul tahapan-tahapannya apa saja, kita akan melakukan action. Nah, di action ini adalah suatu penerapannya. Di dalam penerapan itu. Kemudian, di dalam penerapan itu biasanya nggak harus jadi. Sulit untuk langsung jadi gitu. Perlu yang namanya refleksi. Di dalam refleksi itu ada namanya evaluasi. Nah, ketika dievaluasi apa saja yang perlu ditambahkan, dikurangi, atau perlu diubah, bahkan bisa jadi ini cocok enggak? Kalau enggak cocok, kita rubah dengan poin-poin yang lain. Bisa jadi seperti itu. Memang penelitian kualitatif, khususnya partisipasi PAR ini, itu mengalir gitu. Jadi dikatakan agak lama. Karena kan kita mengajak. Habis itu menerapkan. Hasilnya diterapkan, hasilnya dievaluasi, hasilnya dibaca secara teoretik. Psikologi tentunya itu kan juga lama banget loh. Nah, ini adalah proses.
Nah, saya mau mendokumentasikan untuk mengetahui. Ini ada beberapa anak memang dia dia kemampuannya berbeda-beda banget dan jilidnya itu juga beda-beda. Ada jilid kalau saya itu 3, 4 dan 5 waktu itu. 3, 4, 5. Kadang yang satu itu jilid 3 tapi masih halaman 1. Yang lain masih halaman 2. Nah, ada yang sudah mau akhir, mau naik jilid. Itu kan ribet juga. Kemampuannya berbeda-beda. Akhirnya mengaji bisa membosankan. Ya bosan, nggak ada game-gamenya. Dan anak-anak kalau menunggu yang lain ngaji, itu kan mereka pasti main. Sulit untuk, ayo kamu duduk. Nggak bisa, sulit banget. Kecuali mereka disibukkan dengan kegiatan yang lain. Nah, biasanya kalau di SOP-nya Umi itu tidak disarankan untuk belajar menulis memang. Di tahap ini tidak benar. Dia harus membaca. Kalau bisa, satu kelompok belajar ini harus sama. Kalau halamannya 1, ya 1 semua. Halamannya 2, 2 semuanya. Itu prosesnya. Memang SOP-nya seperti itu. Tetapi dalam praktiknya, nah, yang satu nggak masuk, satunya nggak masuk, besoknya masuk lagi. Satunya masuk, besoknya nggak masuk lagi. Itu yang membuat berbeda halaman, berbeda kemampuan, berbeda nyampein di materinya. Santri sulit dikendalikan benar. Terus waktu yang kurang teratur. Tapi kalau anak-anak kondisinya nurut gitu, pasti pulangnya cepat. Nah, yang diprotes siapa? Ustadznya. Saya pernah diprotes. Ustadz, jangan cepet-cepet toh kalau pulang. Nah, terus gimana kalau nggak cepet-cepet? Udah selesai. SOP-nya sudah dijalankan semua, anak-anak nurut, makanya cepat. Itu pernah diprotes. Nah, monoton, berbeda jilid, beda umur dan beda kemampuan. Oke, sudah saya jelaskan. Nah, understanding-nya ini apa namanya untuk melihat bagaimana masalahnya apa yang ada, ini diidentifikasi dari anggotanya tadi. Jadi santri-santri tadi, apa aja masalahnya yang membosankan atau semuanya. Lalu ada SOP metode Umi yang harus dilakukan. Jadi nggak boleh menghapus, nggak boleh mengurangi. Kalau bisa di-combine jadi satu. Nah, planningnya seperti apa? Ini adalah proses bagaimana anak-anak itu menjawab pertanyaan saya, menurutmu ngaji yang enak seperti apa? Ada di sini. Mengaji dengan cepat. Ya benar, anak-anak itu suka yang cepat. Ada waktu untuk bermain, boleh. Tetapi biasanya saya itu bilangnya gini, oke, waktunya ngaji ya ngaji, nanti mainnya setelah ngaji. Seperti itu. Kalau nggak gitu, silakan datang lebih awal, main sepuasnya. Kalau ngaji, silakan duduk, nanti mainnya setelah ngaji. Bukan setelah ngaji setoran, bukan, tetapi setelah ngaji doa mau pulang itu, setelah itu boleh bermain. Target ngaji membaca lancar. Ini semua ini dari anak-anak sendiri. Jadi poin-poin 9 poin ini dari anak-anak sendiri. Diberi petunjuk letak kesalahan. Jika salah lebih dari 3, ada tambahan kesempatan. Nah, yang ini adalah proses modifikasi di metode Umi. Jadi metode Umi sebenarnya di kode aja. Yang salah yang mana? Terus kalau lebih dari 3 sebenarnya sudah nggak bisa diteruskan. Artinya mengulang gitu. Mengulang dengan syarat. Tetapi anak-anak minta dispensasi. Saat teman sedang membaca, teman yang lain menyimak. Proses ini biasanya dilakukan ketika bareng. Jadi halamannya itu sama. Ada hadiah ketika mampu mengaji. Kalau saya memberikan hadiah untuk saat ini, mereka bisa menambah 1 halaman lagi dengan syarat harus lancar. Dengan 1 halaman, mereka itu memiliki keinginan untuk menyelesaikan
jilidnya lebih cepat. Setelah itu kan naik jilid. Itu ada kebanggaan sendiri. Mengaji dengan tertib, nggak ada yang main-main. Ada hukuman jika melanggar. Nah, hukuman ini itu juga dari anak-anak sendiri. Sifatnya tentu yang mendidik. Nah, yang sebelah kiri ini adalah ini asli dari metode UMI. Jadi pembagian waktunya metode UMI. Yang sebelah kanan ini hasil modifikasi. Yang kebanyakan hasil modifikasinya adalah ketika evaluasi ini. Evaluasi. Jadi anak-anak itu membaca sendiri-sendiri, membaca bersama-sama, lalu anak-anak juga memurojaah kembali. Lalu setelah itu santri membaca secara bersama-sama. Santri boleh memilih antara membaca satu persatu atau bergantian. Baru ustadznya yang menilai. Di sini, ini bisa berapa kali anak-anak itu membaca halaman yang sama. Sudah pertama membaca sendiri-sendiri, setelah itu membaca bersama-sama, setelah itu membaca secara berurutan. Hampir dari 3, bahkan bisa 5 kali putaran. Nah, secara tidak langsung, hasilnya adalah mereka lebih lanyah, bahasa Jawanya itu lanyah. Kalau bahasa Indonesianya lebih lancar dengan membaca yang berulang-ulang pada halaman yang sama. Oke. Ini prosesnya, pembukaan, hafalan secara pendek, terus alat peraga yang tadi, yang ada di depan, membaca bersama-sama. Ini hasilnya, siklusnya yang sudah diterapkan seperti ini. Membaca bersama-sama, membaca sendiri-sendiri, membaca bersama-sama lagi, membaca sendiri-sendiri secara bergaliran. Lalu penutup, selesai. Mereka sudah membaca 4 kali halaman yang sama. Nah, ini refleksinya. Ini perlu diperbaiki. Memang waktu itu sudah mau habis gitu, ada di akhir semester, jadi perlu penerapan yang lebih efektif lagi, memilih waktu yang lebih lama lagi. Jadi belum bisa secara terus-menerus menerapkan metode ini. Dan kebetulan waktu itu mau COVID, sudah tambah buyar. Jadi mereka libur mereka itu pokoknya sekolah libur, anak-anak libur. Ya sudah, mau gimana lagi? Ini sudah akhir semester. Oke. Itu penelitian saya di mana namanya TPI Asnawaja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan sharing. Oke, saya silakan jaga. Hari ini kita semuanya menjadi host acara kita ilmu berbagi pengalaman. Oke, Mbak Latifah, seperti itu. Kalau di kayaknya lebih seru deh. Antara saling melengkapi ya Mas ya. Ada pertanyaan nih. Ya. Oke. Mohon maaf. Ini suaranya putus ya tadi ya. Ada cabai busuk. Istimewa. Oke, sepertinya ada pertanyaan Mas di kolom chat Mas. Oke, saya baca. Kalau aku merasa bahwa sentuhan dengan orang lain itu menyakitkan. Kira-kira bagaimana ya? Bagaimana ya cara simpel agar kita mengetahui keinginan tidak. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ini suaranya dari mana ya Mas ya? Sebelum saya jawab. Mas Bas mungkin nggih. Menanggapi apa, Mbak? Saya betul tentang pendekatan-pendekatan yang sudah Jenga sampaikan. Ini merupakan pembelajaran nambah ilmu lah
malam ini nambah ilmu bagaimana kita apa ya? Ya, dedikasinya nanti ke anak-anak, karena bagaimanapun teori, banyak teori, ya anak kan juga beda, cuma ya tergantung kita menyampaikan, melakukan pendekatan itu pada anak. Ya sama, Sabel juga di menekuni di Madin, ya tidak jauh lah untuk di proses pendidikan keagamaan, tidak jauh. Oke. Malam ini mantap. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Basarul. Oke. Mungkin saya jawab dulu ya, Mas Iqbal ya, untuk jari Mbak Amelia, nggih. Pertanyaannya, jika tadi disampaikan kalau anak itu ada yang merasa bahwa sentuhan dengan orang lain itu menyakitkan, kira-kira bagaimana ya cara simpel agar kita mengetahui apakah anak ini nyaman dengan sentuhan atau tidak. Yang pertama, jangan pernah memaksa anak. Ini kayaknya nyambung sama pertanyaannya sama Mas Zaki, senada dengan pertanyaan ini. Nanti sekalian saya jawab bagaimana bila anak yang kurang nyaman fisikal itu dengan lawan jenis. Yang pertama adalah anak tidak menolak ya Mbak Amelia ya. Jadi ketika anak tidak menolak untuk melakukan physical touch dengan gurunya, maka itulah adalah ciri-ciri anak yang merasa tidak tersakiti. Jadi yang pertama ketika anak tidak menolak, ketika itu juga kita akan tahu bahwa sentuhan kita kepada anak itu tidak menyakiti. Biarkan mereka percaya dulu sama gurunya. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu, ada tahapan-tahapan ketika kita memulai untuk menyentuh anak. Jadi tidak moro-moro langsung kita peluk, kita dekap gitu, enggak. Tapi yang pertama mungkin kotak mata dulu. Yang kedua kita pegang tangannya, kita tanya, udah makan belum? Tadi berangkat sama siapa? Tadi bangun tidur mandi sama siapa, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ketika anak merasa bahwa kita merasa bahwa oh anak ini kayaknya enggak sudah mulai welcome sama kita, anak sudah mulai menerima. Baru tahapannya ketika anak merasa bahwa ketika sedih, ketika bahagia, kita rangkul dia tidak menolak. Oh, berarti anak ini memang tidak merasa tersakiti bahwa kita peluk, kita sentuh, kita elus rambutnya, kita pegang tangannya. Berarti mereka juga sudah percaya sama kita. Jadi seperti itu ya Mbak Amelia. Nyambung sama Mas Arfani, kita umur berapa sentuhan ini yang paling efisien? Sebenarnya sentuhan ini dimulai dari usia 0 ya Mas ya. 0 sampai 6 tahun, 7 tahun masih ada yang nyaman dipeluk oleh gurunya. Tetapi rata-rata adalah usia PAUD. 7 kan rata-rata sudah mulai masuk SD ya. Kebetulan saya megang anak MI kelas 1. Beberapa anak mereka masih mau dipeluk. Mereka masih mau kita gandeng. Laki-laki dan perempuan mereka masih mau kalau diajak bermain gandengan. Karena besar sedikit, mereka sudah malu. Mereka sudah tidak mau bergandengan tangan dengan lawan jenis. Intinya jangan pernah memaksa anak untuk melakukan sentuhan itu. Ketika anak, aku nggak mau sama anak laki-laki, oke, kita nggak boleh maksa. Karena setiap anak akan berbeda tanggapannya. Ketika anak biasa aja itu kan teman, nggak apa-apa. Mereka biasa aja gandengan tangan. Tapi ada beberapa anak yang aku udah nggak mau. Karena proses pendewasaan anak-anak satu dan yang lainnya akan berbeda. Usia 0 sampai 6 tahun itu adalah usia di mana yang anak-anak sangat butuh sentuhan. Kalau dari usia 0 sampai 3 tahun, jelas itu akan menjadi tanggung jawabnya orang tuanya. Makanya dari itu kita sebagai orang tua, Mas Iqbal, mumpung anaknya masih kecil, senang-senanglah
dipeluk, dicium. Bahkan kalau bagi bapak-bapak ya, saya sarankan ini untuk membuat sentuhan-sentuhan yang rahasia. Ini sudah dilaksanakan atau sudah dipraktekkan sama suami saya dan anak saya. Kebetulan anak saya laki-laki ya. Jadi pada usia 0 sampai 2 tahun itu nempel banget sama saya. Kemudian di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun itu saya dekatkan ke bapaknya. Entah sejak kapan ya, itu tos lah itu secretnya mereka berdua. Saya tidak diajari dan mereka menciptakannya sendiri. Ketika TK, SD sampai sekarang SMP, ternyata itu masih berlaku dan itu membuat mereka itu semakin dekat. Merasa bahwa itu rahasiaku sama ayah. Jadi mereka merasa memiliki ayah, figur ayahnya itu masuk lewat sentuhan itu. Sekarang ketika SMP kelas 1, di depan teman-temannya ya tos ala suami saya dan anak saya itu, dan saya merasa senang sekali. Mereka merasa kayak, aduh, aku punya apa ya, kayak rasa kebanggaan buat ayahnya gitu loh. Jadi ya Mas Iqbal, walaupun anaknya perempuan, ya monggo silakan disentuh ya. Tosnya yang lucu-lucu atau yang gini-gini itu kan juga bagus ya. Setidaknya itulah yang bisa dilakukan orang tuanya. Selain ibunya ya, kalau ibunya kan jelas itu sudah menyusui dan sebagainya. Ketika masuk di usia sekolah, maka itu akan menjadi kelanjutan dari guru-gurunya di sekolahan untuk melakukan physical touch ini. Meskipun tidak seinten yang ada di rumah ya, jelas nggak mungkin gurunya moro-moro nyium pipi kanan, pipi kiri dan sebagainya, itu enggak. Kalau di sekolah agak dihindari ya, cium pipi itu, cium-cium itu agak dihindari. Jadi physical touch-nya hanya berupa tos, berupa elusan, berupa sentuhan punggung, ya sabar ya, kadang juga ada sabar ya, istighfar ya kalau ada temannya nakal begitu. Jadi begitu Mas jawaban saya Mas Zaki dan Mbak Amelia, terima kasih. Kembali Mas Iqbal. Menarik sekali, ini bisa dipraktekkan ini ya. Ya betul. Silahkan mencari tos yang bagus Mas. Mulai. Ada yang mau sharing? Ya, monggo. Mungkin ada yang sudah punya anak atau bagaimana? Monggo. Oke, silakan langsung. Bisa sharing pengalaman di sini. Oke. Ada pertanyaan untuk Mas Iqbal? Monggo dari Mas Zaki. Oh ya, ada pertanyaan. Oke, monggo Mas. Kira simulasi PAR untuk komunitas semacam Basul Masail berpotensi di mana saja. Nah, selama ini memang saya tidak terlalu mendalami proses Basul Masailnya itu seperti apa, tapi bisa diterapkan pada budaya di dalam Basul Masail. Bagaimana proses pembentukan aturan-aturan yang berlaku di awalnya. Bisa juga ketika menerima sanggahan atau menerima pendapat, atau juga bisa dengan budaya yang sekiranya tidak formal, atau membuat budaya baru itu pun bisa diterapkan. Enaknya gimana para yai? Seandainya kita bersepakat kita salawat 1 kali, itu sudah sama kayak PAR itu seperti itu nanti. Oh, salawatnya kurang panjang, ya diperpanjang, itu masuk pada evaluasinya. Gimana yai kalau seandainya setelah Basul Masail kita salam-salaman, setelah itu ada yang namanya foto bersama. Nah, foto bersamanya kita juga sholawatan bareng-bareng. Semacam itu juga bisa dikatakan PAR. Karena PAR itu kan intinya adalah mencari poin-poin apa yang ingin diterapkan, tapi secara bersama-sama. Seperti itu. Tentu saja berkaitan dengan
problem solving yang tadi. Contoh lagi secara teknis. Nah, ketika rapat. Kalau rapat acungkan tangan biasanya agak ribet gitu kan. Coba ada usulan seperti apa? Oke, kalau mau mengusulkan silakan berdiri dulu. Setelah dipersilahkan untuk ngomong, silakan berbicara. Nah, itu juga salah satu pembentukan PAR. Pokoknya menyelesaikan problem-problem yang ada di suatu kelompok. Nah, seperti itu Mas Zaki. PAR juga bisa digunakan untuk membentuk budaya baru. Nah, kemarin dosen kita, kepala kaprodi kita itu menerapkan pendidikan watu akik. Jadi dalam suatu kelompok yang namanya watu akik. Menggali problem-problemnya, lalu menerapkan poin-poin yang akan diterapkan di dalam proses pendidikan anak. Dilakukan di Jawa Tengah, di Jogja. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Monggo mungkin ada yang kita sharing aja, nggih. Monggo. Jadi saya ingin menyapa orang-orang spesial di webinar malam ini. Ada saudara saya ternyata. Ya, assalamualaikum. Dan saya scroll ke bawah, ada ibu saya. Insyaallah, luar biasa. Jadi orang-orang spesial, ada juga saudara-saudara yang lain dan teman-teman yang lain. Selamat datang. Oke. Beruntung sekali sama orang ibunya datang, Mas. Insyaallah. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Ketika di pendidikan pesantren, pendidikan Quran, TPQ, kalau bahasa kita adalah TPQ, sentuhan dalam psikologi, itu juga diperlukan ternyata. Ustazah Latifah. Mbak Latifah. Dalam, nggih. Yang dia itu Melayu rono rene kok, apa namanya? Nah, ternyata dia masih kecil kan, masih kecil. Itu sentuhan yang bisa kita lakukan untuk mengakrabkan dia adalah tos dulu. Ya, betul sekali, Mas. Ketika apalagi ini ya, anak-anak yang baru kenal ya. Biasanya cara pertama yang bisa digunakan adalah dengan tos. Mas Iqbal pernah ini nggak? Pernah nonton Sinau Urip nggak? Yang di YouTube itu? Yang Mas siapa itu? Jadi dia YouTube-nya itu isinya orang-orang yang sakit ya Mas ya, yang sakit secara kejiwaan. Jadi cara dia untuk membuat teman-teman yang sakit itu adalah dengan tos dulu gitu aja. Ketika si teman yang sakit ini mau tos, itu berarti mereka sudah mulai open, sudah mulai menerima. Mas siapa sih, saya lupa namanya. Itu saya agak mengikuti itu, dan ternyata memang sentuhannya itu memang luar biasa di situ, Mas. Itu orang yang di atas usia anak-anak ya, Mas ya. Ternyata tos gitu aja dulu. Oh, kalau sudah mau tos itu berarti sudah mau mulai bercerita tentang apa sih yang sebenarnya dia rasakan, Mas. Ternyata seperti itu loh, Mas, yang bahkan dimandiin juga itu. Saya luar biasa sekali itu, Mbak siapa sama istrinya, pokoknya suami istri itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ada yang pernah nonton YouTube-nya Sinau Urip. Oh ya, Mas Adi, betul, Mas Adi dan Mbak Leni, ya. Oke. Ya,
Betul, Nih. Mbak Uswatun Hasanah, nggih. Mas Adi dan Mbak Emi. Tos dulu itu ya Mbak Dik, ya Mbak ya. 2 tahun. Nah, 2 tahun setengah saya itu menemani anak autis. Spesialnya anak autis kalau sudah mau diajak tos Ya, gitu aja. betul. Itu berarti dia sudah mau diajak ngobrol. Welcome. Ya, betul. Kalau betul. belum, kalau nggak mau, wis nggak mau. Ya, ini Itu membukanya ya Mas. tos saja ya, tos saja. Nah, pernah juga ketika anak kita ya, anak kita kalau mau diajak tos gitu aja, oh berarti masih baik pada kita. Betul. Pengalaman ya Mas ya. Belum, gimana Selesai lagi? ngambeknya. Kalau mau diajak tos berarti masih aman lah ya Mas ya. Nah, proses ini physical touch ini juga bisa diterapkan ketika melalui metode partisipasi action research. Bisa diterapkan. Prosesnya adalah menggali bagaimana si teman-teman anggota kelompok kalau dalam proses pembelajaran anak-anak siswa-siswi itu nyaman dengan gurunya. Mintanya seperti apa? Bisa dengan contoh dengan pilihan salaman atau pelukan atau apa kayak tos yang aneh-aneh itu loh yang atau seperti itu atau pelukan bisa dipilih. Nah, diambil dari mana? Dari anak-anak sendiri. Itu bisa dilakukan secara itu. Nanti kalau ada evaluasinya mungkin ustazah atau ustadz atau bu guru sepertinya ini perlu ditambah deh. Kalau kita ketemu sebelum masuk kelas kita lari-lari kecil gimana? Untuk bisa. Gitu ya. Jadi intinya malam ini adalah mengcombine bagaimana antara physical touch dengan metode penelitian. Karena kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan scientific. Jadi perlu yang adanya dasar. Dan untuk menjadikan dasar itu bisa dibaca oleh banyak orang, perlu yang namanya metode. Nah, metode yang seperti ini yang perlu kita pelajari tentunya. Nah, waktu sudah hampir habis. Jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya atau mau sharing pengalaman. Pasti pengalamannya lebih banyak. Ya. Mbak Latifah sudah banyak banget dari TK, PAUD sampai pada sekarang tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ya kalau saya masih belum saya itu. Saya juga masih banyak Mas yang karena setiap periode itu kan berbeda-beda ya Mas ya. Jadi setiap anak tahun ini kadang ada anak yang nurut-nurut pakai metode yang ini oke aja. Tahun angkatan berikutnya pakai metode ini tidak bisa. Jadi kan selalu karena kita kan berinteraksinya dengan manusia ya, dengan emosi dan pikiran yang berbeda-beda. Meskipun itu anak-anak ya, dengan background mereka yang berbeda-beda di keluarga mereka. Jadi setiap angkatan yang saya temui itu, Masya Allah luar biasa. Dan saya selalu banyak belajar dari anak-anak. Oke, awet-awet nom. Kalau belajar sama anak-anak. Karena harus tersenyum, Mas. Kalau guru TK sama guru MI kelas 1 itu kan harus banyak senyum. Mau pikiran banyak, mau tugas menumpuk, kalau depan anak-anak kan harus tersenyum, Mas. Betul. Ya, Mas Iqbal juga begitu. Mau di rumah, mau sepedanya hilang, mau sepedanya, ya kan kemarin Mas Iqbal, depan anak-anak kan tetap, pokoknya ayo budal.
pokoknya budal ya. Nah, betul. Oke, sedih apapun kita di depan anak-anak perlu bahagia. Betul sekali. Karena kebahagiaan kita bisa ditransfer ke anak-anak. Betul, karena ini Mas, tersalurkan Mas. Kalau kita sedih anak-anak ngajarnya juga akan sedih Mas. Oh, satu lagi Mas. Bagi mungkin guru-guru atau mungkin calon guru-guru yang mungkin saat ini hadir ya. Jangan lupa kalau guru itu harus wangi ya. Harus wangi pokoknya. Biar anak-anak seneng. Begitu Mas. Apa ini rahasianya ini? Harus wangi. Oh. Asli harus wangi Mas. Benar-benar. Ada satu anak murid saya itu. Kalau saya datang itu saya langsung peluk. Aku suka baunya Ustazah Iva. Loh kenapa? Bau melati gitu. Karena parfum saya melati. Begitu Mas. Kita bisa mengatakan bagaimana kita datang itu dengan keadaan seger gitu ya. Betul, betul. Karena aura kita akan terbawa nanti di kelas. Siap. Perlu diterapkan itu. Iya, sepele tapi kayaknya penting deh, Mas. Nah, kita di tengah-tengah kita ada Bu Mu'alifah ya. Oh, Masya Allah, Bu Mu'alifah. Oke, sama-sama. Terima kasih atas ilmunya. Sama-sama. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Baik. Bagaimana Mas ini? Nggih. Ada pertanyaan lagi atau sharing-sharing, kita selesaikan webinar pada malam ini. Kita nggak kayak webinar deh, Mbak Latifah ya, kayak podcast deh. Iya, dan betul. Padahal saya berharap loh teman-teman yang pengalamannya lebih senior dari kami, kita dikasih masukan lah ya. Mungkin ada beberapa teman mungkin berharap sebenarnya saya. Tapi kayaknya kok anteng-anteng aja Mas ini. Gimana ini? Oke. Jadi kita selesaikan saja. Oke. Baik, saya mewakili Mbak Latifah juga. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki. Panjenengan bisa mengirimkan kritik dan saran pada daftar hadir. Jadi saya sertakan kritik dan saran. Apa yang perlu diperbaiki, mohon diperbaiki. Ditulis saja apa yang perlu diperbaiki. Terus cukup sekian ya Mbak Latifah ya. Ngobrolnya sudah banyak. Terima kasih sudah datang, sudah sharing ilmunya, dan sudah pernah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Bisa meninggalkan, bisa melanjutkan acaranya. Jika ingin sharing juga tidak apa-apa. Waktunya sampai jam 9 ini Zoom-nya.